Fatihah nadana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al muassisina wal mutabarri'ina bihadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah bilhal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Adhiya Guru Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan pula dengan tanggal 19 Juli 2022. Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat isinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut lahirkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan kitab kita di halaman 64. Qala al-mu'allif rahimahullah, dalalatun nasara. Dalalat, kesesatan dalam soal akidah di kalangan orang-orang Nasrani. Sesatan apa itu kesesatan mereka tersebut dalam surat yang kita baca ini nanti akan disebut ayatnya, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wa ba'da an tahaddatsatis suratul karimatu anil munafiqina wa anil firqatil ula min ahlil kitabi wa humul yahudu, ja'atis suratu tazkuruhuna al firqatas saniyata wa humun nasara. Setelah surat yang mulia ini menyebut tentang orang-orang munafik telah berlalu. Wa anil firqatil ula min ahlil kitab, dan telah menyebut pula tentang kelompok pertama dari ahlul kitab, yaitu Yahudi. Ja'atis surah, maka tibalah surat yang mulia ini menyebut tentang kelompok kedua daripada ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, ayat ini menyebut bahwa mereka pun orang Nasrani itu dollu tariqal haqqi wal hidayah. Mereka telah menyimpang, sesat dari jalan yang benar, jalan hidayah. Wahtara'u, mereka membuat-buat gitu. Ikhtara'u itu membuat-buat. Asalnya enggak ada, dibuat-buat gitu. Wahtara'u suwaron ajibatan, membuat-buat ya, bentuk-bentuk yang ajibah, yang sangat mengherankan.
Ghoribah itu yang asing. Apa itu membentuk-bentuk apa yang asing? Min suwaril ilahil ma'bud, dari segala macam bentuk Tuhan yang mereka sembah. Faza'amu, mereka nyangka, tapi sangkaannya sangkaan yang salah. Annal ilahal ladzi ta'nu lahul wujud. Annal ilahal ladzi ta'nu lahul wujuhu laisa wahidan. Bahwa mereka itu menyangka bahwa Tuhan yang ta'nu lahul wujuh gitu, bahwa Tuhan yang wajib disembah gitu, Tuhan yang mesti muka tunduk nih. Kalau muka tunduk kan nyembah, bahwa Tuhan yang mesti kita tundukin laisa wahidan, bukan satu. Nah itu, ini bentuk sesetan yang mereka buat-buat gitu, bahwa Tuhan yang disembah itu bukan satu. Innama huwa murakkabun, ya, hanya saja Tuhan yang mereka sembah itu adalah tersusun, terdiri min salasati akonim, dari 3 oknum. Satu al-ab, Tuhan Bapa. Yang kedua wal ibnu, yaitu Tuhan Anak. Nah, kemudian yang ketiga Ruhul Kudus, Tuhan Ruhul Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu, ini kan 3 ini, ada 3 zatnya. Zat Tuhan Bapa, zat Tuhan Anak, zat Tuhan Ruhul Kudus. Oleh karena 3 Tuhan ini tidak terdapat nasnya gitu di dalam Taurat, apalagi di dalam Injil nggak ada tuh nasnya yang mengatakan kalau Tuhan itu ada 3 zat. Di Taurat nggak ada, di Injil nggak ada. Padahal itu kan kitab suci mereka. Nah mereka kebingungan. Setelahnya nggak ada dalil di sana, bagaimana? Dari mana jadi dalilnya kalau gitu? Kalau memang nggak ada. Akhirnya mereka itu membuat-buat falsafat-falsafat, analisa-analisa yang sungguh sangat mengherankan gitu. Apa kata mereka? Majmu'u hadhihi salasati huwal ilahul wahid. Ya. Jadi walaupun Tuhan itu 3, namun dikumpulin jadi 1 gitu. Kenapa berusaha sehingga itu sama dengan 1? Alasannya di Taurat nggak ada, di Injil juga nggak ada. Jadi gimana, udah kadongan basah gitu ya kan? Udah kadongan basah mau diapain jadinya? Bilang aja udah bahwa walaupun itu 3 tapi sama dengan apa? 1. Kan bingung gitu jadinya. Itu 3 sama dengan 1. Kalau yang namanya 3 lain, 1 lain. Nah, sedangkan di sini ada 3 macam kan, ada Bapa, ada Anak, ada Rohul Kudus. Masa iya 3 itu sama dengan 1? Kalau kita punya ya, kertas gitu, kita tekuk-tekuk 3, kita tekuk 3. Kalau kita iniin 1 juga artinya gitu. Nah itu beda. Jadi kertas walaupun ditekuk 3 sama dengan 1, enggak 3. Kalau ini kan 3, ada Bapa, ada Anak, ada Ruhul Kudus. Nah, jadi kata mereka majmu'u hadhihi salasati huwal wahidu al-ahad. Ya, yang ada di Taurat dan Injil Tuhan itu esa, bukan 3 ya. Jadi kata mereka 3 itu sama dengan 1. Dialah allazi tafarrada bil baqa. Nah, dialah yang kekal gitu. Nah, adapun Ruhul Kudus sama Anak itu nggak kekal. Nah kalau memang nggak kekal bukan Tuhan kan gitu, artinya tetap aja Tuhan atu. Kenapa bilang 3? Ya lah. Nah ini kecaman kepada mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 sama dengan 1. Kita bilang kepada mereka, ya laha min fikratin ajibah. Apa itu ya laha min? Alangkah mengherankan. Ide adalah pikiran, ide yang sangat menakjubkan. Tushbihu dhalalatin
dhalalatin wa auhamil wasanin. Sama aja kesesatan mereka seperti kesesatannya auhamil wasanin, sesetan orang yang nyembah berhala. Bahkan kalau orang nyembah berhala ini ya enggak begitu ini, karena Tuhannya memang banyak gitu ya. Tuhannya memang banyak itu. Berhala ini enggak mengatakan sama dengan satu. Menyerupai kesesatan waham itu kesalahan ya. Jadi ada di dalam ilmu usul ada yakin gitu, ada dhann, ada syak, ada waham. Kalau yakin ilmu, nah itu udah 100% benar ilmu. Kalau dhann, nah dhann ini ada di dalam ilmu fikih. Karena ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang syariah itu dhanniyah. Ya, dhann. Nah, artinya lebih banyak benarnya dari salahnya. Jadi dhannnya Imam Hanifah, dhannnya Imam Malik, dhannnya Imam Syafi'i, dan dhannnya Imam Ahmad. Dhann. Nah, emang sengaja Allah Ta'ala buat dalil-dalil untuk ilmu fikih, bukan ilmu akidah. Ilmu fikih sengaja emang dibuat lafaznya itu mengandung beberapa makna. Menurut makna Imam Syafi'i ini, nah itu dhann namanya. Ya, tapi kalau dhann ini banyakkan benernya dari apa? Salahnya. Allah bilang aula mastumun nisa. Lamasa ini dengan arti dua, arti banyak. Menurut dhannnya Imam Syafi'i, lamasa itu nyentuh yang bukan mahram, nyentuh aja batal, baik nyentuhnya pakai syahwat atau enggak. Dhannnya Imam Syafi'i, karena memang artinya seperti itu. Menurut dhannnya Abu Hanifah, nyentuh yang batal kalau pakai syahwat, kalau nggak pakai syahwat nggak batal. Nah, itu kan dhannnya Imam Malik, menyentuh dengan arti jima, walaupun sentuh pakai syahwat pun nggak batal, karena dhann itu arti apa? Nah itu namanya ilmu fikih. Tapi ilmu akidah nggak ada yang didasari atas dhann, semuanya yakin. Dalilnya qat'i, baik itu dari Quran atau dari hadis mutawatir. Nah ini ada kata-kata dhann di sini, ada auham tuh. Tusbihu dhalalati wa auham. Auham itu jamaknya waham. Nah kalau waham, kalau tadi dhann, ada syak. Kalau syak itu ragu-ragu itu 50-50. Ya. Nah ini syak ragu-ragu. Jadi bisa 50% benar, 50% salah. Itu syak. Nah ini nggak bisa dipakai untuk mendasari pendapat itu syak. Nah yang kita maksud di sini auham. Auham itu jamaknya waham. Waham ini lawannya dhann. Kalau dhann itu kebanyakan benarnya, dikitan salahnya. Kalau waham ini kebanyakan salah, bahkan salah sama sekali ini waham. Nah bilang di sini mereka itu pendapat orang-orang Nasrani menyerupai itu, kesesatan orang Nasrani menyerupai kesalahan-kesalahan, kesesatan orang-orang penyembah berhala. Pagan atau apa? Berhala itu pagan. Al-musyrikin, orang musyrik, fi ma'budatihim, pada tuhan-tuhan mereka. Allati tarauha, yang mereka buat-buat, yang memang asal dasarnya enggak ada, buat-buat. Ja'aluha alihatan tu'badu min dunillah, mereka jadikan tuhan-tuhan tu ya, yang disembah selain Allah Al-Aliyul Kabir. Nah itulah kesesatannya Nasrani. Wa qad ja'al Qur'anul Karim fi ayatihin nayyirat. Nah kalau memang itu sesat, yang benar yang mana itu Tuhan yang benar? Nah maka datanglah Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang sangat jelas ini, mubayyinan al-aqidah as-shahihah, menerangin tentang yang benar, akidah yang benar. Muwaddihan sifatil ilahil haq, menjelaskan ayat-ayat ini sifat-sifat Allah yang benar. Da'iyanin nasara, sekaligus ngajak orang-orang Nasrani. Ya. Jangan sampai mereka terus-terusan sesat gitu.
Mereka diajak ila adamil ghulu, jangan apa? Jangan sampai ghulu. Ghulu itu melampaui batas fi sya'ni Sayyidil Masih. Melampaui batas memuji-muji Nabi Isa. Nah, melampaui batas. Nah, kita disuruh memuji hamba-hamba Allah yang memang mesti dipuji, kita puji. Tapi mujinya jangan melampaui apa? Batas. Nah, apa itu kita puji? Nah, kita akui Isa itu sebagai Nabi dan Rasulullah. Kita hormati dia. Tapi kalau kita melebihi dari itu, nah kita bilang Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu kan sudah melampaui batas. Nah, itu ajakan kepada mereka supaya mereka itu sama-sama jangan memuji-muji kelebihan. Kalau kita bilang dia Tuhan atau dia itu anak Tuhan atau dia annahu salisu salasah, sama aja. Salah satu di antara Tuhan yang tiga. Nah, berarti itu keliru karena memujinya ini berlebihan. Falaisa Isa ibn Allah. Isa itu bukanlah Allah, bukan juga anak Allah. Kama yaz'umun Nasara, seperti yang disangkakan oleh orang Nasrani. Nah, itu Nasrani memuji kelebihan. Kalau orang Yahudi bukan memuji, menghina Nabi Isa berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan, min dan plus itu. Berlebihan min, berarti menghina berlebihan. Kata orang Yahudi, Isa itu anak zina. Masya Allah, anak zina. Ya. Karena Maryam nggak punya laki. Nah, anak zina, kata Yahudi. Ya. Sehingga bunuh. Masya Allah, mereka merencanakan membunuh Isa. Sedangkan orang Kristen bukan berlebihan menghina, berlebihan memuji. Walaisa ibnu zina, seperti yang disangkakan oleh orang Yahudi al-lakna. Yahudi yang banyak dilaknat itu, dikutuk. Fakilal fariqaini waqi'un bainal ifrati wa tafrid. Dua kelompok ahlul kitab tadi, yaitu Yahudi dan Nasrani, jatuh di dalam ifrat wa tafrid. Atau ifrat itu berlebihan. Berlebihan apa itu kalau ifrat, ya? Berlebihan memuji. Kalau watafrid berlebihan menghina. Nah, oleh karena kedua-duanya berlebihan, maka yang benar mana tuh? Yang pertengahan. Ya. Berlebihan memuji nggak benar. Berlebihan menghina nggak benar. Nah, yang benar itu yang tengah. Yang sedang, ya. Nah, itu kita, inilah akidah kita. Kita enggak menghina berlebihan, tidak juga memuji berlebihan. Makanya akidah kita hormat Isa sebagai Rasulullah, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya Allah. Wal qaulul haq, ini akidah percayaan yang benar adalah allazi la mahida anhu, yang tidak menyimpang. Nah, apa itu? Annahu abdun min ibadillah. Isa itu tidak lain adalah hamba Allah, hamba dari semua hamba-hamba Allah. Rasulun min rusulih, di samping dia hamba Allah, kita muliakan Isa. Dia adalah salah satu rasul Allah yang mulia. Azharallahu qud, adapun mengenai enggak punya bapak, adapun Isa itu enggak punya bapak, jangan kita anggap suatu hal yang ajib sehingga kita jadiin Tuhan. Enggak. Allah ingin menampakkan, ya. Allah ingin menampakkan kekuasaannya fi khalqih, pada ciptaannya. Min ummin bila abin, yaitu adanya ibu tanpa bapak, bukan menunjukkan bahwa itu Tuhan atau anak Tuhan. Allah ingin menampakkan kekuasaan. Ya, kalau memang ente heran, keheranan ini menyebabkan dijadiin Tuhan, ada lagi yang lebih heran, kenapa kamu jadi Tuhan? Ya. Nah, itu ibu Hawa diciptakan Allah dari laki tanpa ibu. Itu lebih heran dari Isa.
Kenapa kamu nggak jadiin Tuhan? Ada lagi yang lebih heran lagi, Adam. Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nah, lebih heran dari Hawa. Kenapa nggak jadi Tuhan? Nah, ya, kan maksudnya kita ingin meluruskan. Ya. Jadi Allah menciptakan Isa tanpa bapak semata-mata ingin menampakkan kekuasaan. Liyakuna ayatan bahiratan ala azamati jalalillah, supaya kelihatan, nampak bagi orang berakal betapa kuasanya Allah. Ayyadahu bimu'jizatin adidah. Adapun Isa itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib, itu sama aja seperti nabi-nabi dan rasul lain yang Allah berikan mukjizat. Ya. Seperti menghidupkan orang mati, bukan berarti dia Tuhan. Yang lain pun, ya, rasul-rasul dan nabi yang lain pun dilengkapi dengan mukjizat sebagai bukti kalau dia itu adalah utusan Allah. Ya. Mukjizat adidah, litakuna burhanan. Mukjizat yang Allah berikan kepada Isa sama aja seperti yang rasul yang lain. Untuk apa mukjizat itu? Litakuna burhan, sebagai bukti. Bukti tanda kalau dia benar-benar adalah seorang utusan Allah. Lurah ngaku lurah gitu, lurah ngaku lurah di suatu kampung. Orang kampung nggak percaya kalau dia lurah, kalau nggak ada SK. Apa itu SK? Surat keputusan. Dari mana? Dari yang ngangkat dia, siapa itu? Camat. Nah dia ini buktinya. Itu ada tanda camat, saya ditunjuk jadi lurah, SK. Baru orang percaya di lurah. Camat, ngaku camat, nggak akan dipercaya sama orang kalau nggak ada SK dari wali kota yang ngangkat dia sebagai. Terus ke atas dah, wali kota nggak akan dipercaya jadi wali kota kalau nggak ada SK dari gubernur. Gubernur nggak dipercaya sebagai gubernur kalau nggak ada SK dari menteri dalam negeri, kira-kira begitu. Menteri dalam negeri nggak percaya kalau nggak ada SK dari Presiden Jokowi. Nah. Emang ngapain tuh pakai ketawa? Emang presiden ini kan? Presiden nggak mungkin jadi presiden kalau nggak ada SK dari MK gitu. MK soalnya yang nentuin dia jadi presiden kan kemarin berselisih itu MK. Ya MK. Siapa yang MK? Iparnya gitu. Kira-kira gitu. Sekarang, dulu belum. Sekarang kan jadi ipar. Nah itu, nah sekarang Rasul, dia nggak percaya mana SK-nya gitu. Nah, masa SK surat keputusan dari yang siapa? Tidak lain mukjizat. Nah mukjizat itu bagaikan apa itu? SK. Jadi seakan-akan inilah bukti. Ya. SK dari Allah, kalau Allah yang milih saya sebagai Rasulullah, itulah mukjizat. Jadi kalau ada Nabi dan Rasul ngaku, nggak ada mukjizat, nah itu berarti Nabi dan Rasul apa itu? Palsu. Nah, jadi apa yang Allah berikan kepada Isa bukan menunjukkan dia itu Tuhan, itu mukjizat sama seperti mukjizat Rasul yang lain. Nah, baik. Liyakuna ayatan bahiratan ala azamati jalalillah. Ayyadahu bi mu'jizat adidah litakuna burhanan ala sidqihi fi da'war risalah. Lais lahu min sifatil ilahil khaliq. Isa itu tidak punya sifat Tuhan, enggak ada. Enggak ada. Hatta yaltabisa amruhu bi amril khaliqil mubdi'il hakim, sehingga seandainya dikatakan Isa itu punya punya apa nih ya? Punya kelebihan ya. Sehingga sama dengan kelebihan yang dipunyai oleh Allah itu. Nah, itu enggak benar. Wa fi iqamatil hujjati 'alan nasara. Nah, untuk iqamatil hujjah artinya untuk memberikan dalil atas kesalahan orang Kristen, orang Nasara itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang mulia ini, surat An-Nisa, ya ahlal kitab. Nah, ya, yang dimaksud ahlal kitab Nasara atau Yahudi sebelumnya, kan dua-duanya itu berlebihan. La taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebihan dalam urusan akidah agama. La taqulu 'alallahi ilal haq, janganlah kamu mengatakan
atas Tuhan kecuali perkataan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa bin Maryam tidak lain adalah utusan Allah sama seperti rasul-rasul Allah yang lain. Kalimatuhu, kalimatuhu Isa itu tidak lain adalah kalimatnya Allah. Kita pun kalimat Allah. Kalau Allah nggak bilang kun, nggak akan kun. Kan kalimat Allah tuh. Ya, Isa itu tidak lain adalah kalimat Allah, kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Alqaha ila Maryam. Yang Allah berikan kepada Maryam. Allah perintah malaikat Jibril niup di perut Maryam langsung, ya, langsung jadi Isa. Jadi tanpa proses, ya, sel telur dengan sel jantan. Ruhun minhu, Isa itu adalah roh, maksudnya bukan roh yang Allah ciptakan buat Isa, sama seperti kita Allah berikan roh, Isa juga ada roh, sama aja. Cuman bedanya dia adalah Rasulullah. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan semua rasul-rasulnya, termasuk Isa. La taqulu salasah. Jangan kamu bilang Tuhan itu ada 3. Intahu. Kalau memang udah terlanjur, berhenti dah. Nah, kalau berhenti berarti nggak apa? Masuk Islam. Berakhirlah kamu mengatakan atau meyakini, mempercayai Tuhan itu 3, ya. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu hanya sanya gitu. Innamallah, hanya sanya Allah itu satu. Ya, Tuhan yang dibenar disembah satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci. Allah maha suci punya anak. Allah maha suci punya apa tuh maha suci punya anak? Allah jauh gitu. Allah jauh maha suci punya. Kenapa kalau punya anak itu maha suci? Karena punya anak merupakan sifat kekurangan. Ya, sedangkan Allah punya sifat yang perlu anak siapa sih? Yang perlu anak makhluknya gitu. Makhluk itu perlu anak. Orang kawin sejak dia berumah tangga gitu. Ya, apa yang diharapkan? Punya anak. Nah, berarti kalau anak itu diperlukan oleh manusia. Kenapa manusia perlu anak? Sebab manusia itu punya sifat kekurangan. Nanti bisa bantuin bapaknya, bisa apa gitu kan. Nah, orang kawin nggak punya anak, nggak sempurna itu. Kalau belum ada anak. Nah, kalau Allah nggak perlu meminta bantuan apa, ya. Makanya Allah itu maha suci punya anak, karena Allah itu nggak perlu bantuan, nggak perlu apa. Dia maha sempurna. Kenapa? Walahu ma fis sama, semua yang di langit di buminya dia. Yang di langit, yang di bumi, emang dia yang bikin, dia punya. Kira-kira perlu apa lagi? Enggak perlu. Itu. Jadi kalau Allah enggak punya anak, jadi kul wallahu lam yalid. Lam yalid artinya enggak punya. Nah, jadi kata-kata enggak punya anak lam yalid ini ya untuk menafikan jenis. Nah, untuk menafikan jenis. Allah enggak punya anak untuk menafikan jenis. Jenis apa? Tuhan. Nah, kalau Allah punya anak, berarti anaknya Tuhan. Terus anak punya bininya anak, menantu Tuhan juga. Ya terus ke bawah sampai anak cucu semua pada Tuhan. Emang ente manusia, anak ente jin, kan nggak mungkin kan? Cucu ente jin, enggak. Kalau ente punya anak, bini ente manusia, mertua ente manusia, semua menafikan jenis. Nah itu lam yalid. Sebab kalau ente bilang punya anak, nanti seandainya pun ente punya anak, jenis ente jenis anak. Nah, anak ente nggak punya anak, tapi bini, nah bini anak juga kan. Mertua siapa? Tuhan juga. Jadi begitu. Walaupun apa? Walaupun ente nggak punya anak gitu. Nah bini kan anak. Ya, bapaknya bini apa? Bapak bini manusia, bapaknya bini pun apa? Semua jadi repot jadinya.
Nah, itulah lam yalid. Adapun lam yulad tidak dilahirkan. Nah, ini bukan menafikan jenis, menafikan hudus. Ya. Nah, Tuhan tidak dilahirkan untuk mentiadakan hudus. Arti hudus baru. Kalau yang dilahirin berarti baru gitu. Apa arti baru? Dulunya belum lahir nggak ada. Adanya itu setelah dilahirin. Nah, kalau memang Tuhan itu dilahirin, nah, dulunya sebelum ada dia, yang bikin ini siapa itu? Nah, repot juga. Nah, makanya lam yalid. Nah, kita nggak berbicara lam yulad nih, kita bicara lam yalid, menafikan jenis. Ini yang benar itu adalah Nabi Isa itu Rasulullah, Allah Maha Esa. Karena yang di langit dan di bumi ciptaannya, termasuk Isa itu ciptaannya itu. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Nah, ya, menyerahkan diri. Wa makna qaulihi an Isa, adapun makna dari Isa tadi kata Allah, Isa itu kalimatuhu. Apa itu tadi kita bilang kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhumin. Apa itu artinya? Isa itu tidak lain adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Apa itu artinya? Artinya anallaha qad khalaqa Isa bi kalimati takwiniyah. Allah membuat Nabi Isa, menciptakan Isa dengan kalimatnya Allah, ya, takwiniyah, yang apabila dia ingin menghendaki langsung mengatakan apa? Kun, ya. Kun, jadilah, jadi, min ghairi wasithah, tanpa perantaraan bapa. Wa min ghairi tima, tanpa adanya kumpul, liqa. Ya, bertemu antara bapak dan ibu, antara laki dan perempuan yang umumnya kita. Kama huwa amru fi sa'iril khalq, seperti ya manusia lain atau makhluk lain kan anak itu dengan sebab kumpulnya bapak dan ibu. Kalau Isa enggak, langsung Allah yang bilang kun. Balkana amruhu ajaban. Kalau kamu anggap kejadian Isa itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu janganlah kamu anggap dia itu Tuhan atau anak Tuhan, tetapi ia dulu ala qudratillahil aliyyil qadir, itu Allah hanya ingin menampakkan kekuasaannya. Ada yang pakai bapak dan ibu, ada yang diciptakan tanpa ibu, ada yang tanpa bapak, bahkan ada yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa bapak dan ibu. Allah Ta'ala ini inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ini dalil akal untuk meluruskan mereka. Kalau kamu anggap Isa itu luar biasa sehingga kamu jadiin Tuhan, ada yang lebih luar biasa lagi dari Isa. Siapa itu? Adam. Ya, sungguhnya kejadian Isa sama seperti kejadian Adam. Ini kalau usul fikih namanya kias aulawi, kias yang lebih utama. Ya. Kita mau ngiaskan ciptaan Allah kepada ciptaan Nabi Adam. Nah, berarti ini kias aulawi. Ya gitu. Apa artinya aulawi? Apalagi Nabi Adam tuh lebih ajaib daripada Isa maksudnya. Ya. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah tanpa proses bapak dan ibu. Summa qala lahu kun fayakun. Allah mengatakan kun ya Adam, jadi. Nah, sama seperti Isa. Al-haqqu mir rabbik. Nah, yang benar datangnya dari Tuhan. Jadi kalau ente berselisih mau nyari yang benar, bagaimana solusinya? Dengar apa yang Allah bilang dalam Quran nih. Fala takun minal mumtarin, jangan kamu ragu-ragu. Nah, ini ada aja mereka, mungkin iblis nih, iblis yang ngajar-ngajarin. Nah, ya, iblis yang ngajar-ngajarin. Nah, baiklah kalau begitu kan Isa itu Allah bilang ruhun minhu. Isa itu adalah ruh dari Tuhan. Kalau Isa itu ruh Tuhan, berarti Isa itu di dalam tubuh Isa ada sebagian daripada apaan? Nah, ada sebagian daripada Tuhan. Nah, yang ngajarin setan nih. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah tu wa ruhun minhu, Isa itu adalah rohnya Allah. Laisa fihi kama yaz'umun nasara, bukanlah seperti yang
yang dikatakan oleh Nasoro, yang diajarin oleh siapa tadi? Setan. Maya dulu alal juz'iyah. Kata-kata ruhun minhu itu bukanlah menunjukkan bahwa Isa itu separuh. Kan kata mereka itu ya, tubuhnya Isa itu separuhnya mengandung Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan itu menyatu gitu loh, menyatu dengan Isa. Lalu dalilnya mana? Ruhun minhu. Nah, Isa itu ruhnya Allah. Wah, ya. Gimana jawaban kita nih kalau mereka berkeras mengatakan seperti itu? Itu bukan menunjukkan bahwa tubuhnya itu separuh daripada Tuhan, atau rohnya Tuhan menyatu di dalam tubuhnya Isa. Ya gitu. Sehingga ada akidah kayak model begini, mereka nganggap terus-menerus bisa ente juga. Ya. Ada namanya hari raya Paskah gitu. Kalau nggak salah namanya Paskah. Ya, ini Paskah ini tidak semua orang Kristen, hanya Kristen tertentu aja. Nah, hari Paskah itu pastor itu bagi-bagiin ya, roti sama jemaat, bukan jamaah, jemaat yang hadir ya. Potongin roti, suapin ya. Kemudian dikasih minum, homer gitu. Gelasnya kecil banget, sambil diusap-usap. Ya. Jadi apa tuh? Roti yang kamu makan anggap itu dagingnya Isa, dagingnya Tuhan. Nah, kalau itu homer darah. Kalau kamu itu entar di dalam diri kamu itu menyatu. Nah itu gitu. Karena Nabi Isa itu ada roh terus-menerus ini. Ya, jadi kalau kamu diberkati oleh pastor dengan cara apa tadi? Makan roti disuapin, nah itu berarti Tuhan Yesus menyatu di dalam tubuhmu sehingga kamu jadi orang baik. Kira-kira begitu. Tapi ini enggak semua orang Kristen, ada sebagian doang. Itu dasarnya dari sini nih, karena Isa itu katanya menyatu rohnya Allah. Teman dalilnya waruhun minhu. Dia ngambil dari Al-Qur'an. Padahal ruhun minhu tafsirnya bukan seperti itu. Ya, berarti kan Anda bilang tadi yang ngajarin setan tafsir itu. Jadi laisa kama yaz'umun Nasara, bukan seperti yang disangka oleh Nasara, tafsirnya itu bukan. Ya. Tayaqulul ab wal ibnu ruhul kudus. Sehingga bilang katanya Tuhan ada 3, ada Tuhan ibu, bapak, ibu dan anak dan ruhul kudus. Yang ruhul kudus pun rohnya Allah menyatu pada dia. Anak pun roh Allah menyatu sama dia. Itu enggak benar. Fa inna, makna yang benar gimana jadi? Fa innal makna, fa inna al makna anna hadiru mubtada'an Allah, artinya ruhun minhu, rohnya Isa Allah ciptain gitu. Rohnya Isa datangnya dari Allah. Allah ciptain roh itu untuk menjadi rohnya siapa? Isa, bukannya roh Allah itu menyatu sama dia. Sama seperti kita ini kan, ente punya roh kan? Dari mana tuh rohnya? Allah yang bahas kasih. Itu bukan artinya rohnya Allah. Ya. Mubtada'an Allah, dari Allah, bi khalqihi wa takdirihi wa ijadi. Allah lah yang menciptakan rohnya Isa. Nah, kalau Allah itu enggak pakai roh-roh apa, enggak. Allah yang sama seperti Allah menciptakan tubuhnya Isa, tubuh kita, dan Allah juga menciptakan roh buat tubuh kita itu. Walati ahsanat farjah di sini wa anna Isa ya. Is asra nafkhati Jibril. Isa itu tiupan. Ya, Isa itu tiupan malaikat Jibril. Allah yang nyuruh malaikat Jibril niup. Di mana? Sodri Maryam, di dadanya Maryam, ditiup gitu oleh malaikat Jibril. Nah, ditiup, rohnya masuk ke dalam. Kalau kita bukan ditiup, yang niup bapak ente yang niup. Kalau ente, kalau dia nggak punya suami kan yang niup Jibril. Jadi bukan artinya Jibril kawin sama Maryam ditiup aja. Sama Jibril itu kan nggak kawin nggak. Kalau ente yang ngawinin nya ente, jadilah ente dengan izin Allah. Nah, kalau Maryam ahsanat farjaha, haitsu hamalat bitil kanafqah, di mana langsung Maryam langsung hamil dengan tiupan apa itu? Malaikat Jibril sambil Allah kirim roh.
Nah, kalau kita ini lama prosesnya itu 120 hari ya. Ya, jadi yang 40 pertama baru berbentuk darah ya. Air nutfah, 40 hari kedua baru berbentuk darah. Kemudian ke-40 keempat baru mudghah. Setelah hamil positif 120 hari 4 bulan baru Allah kirim ruh gitu. Kalau Maryam itu langsung melalui Jibril langsung hamil gitu. Nah, itulah Allah Maha Kuasa. Itu ada dalam Quran allati ahsanat farjaha. Maryam itu adalah wanita yang suci, Masya Allah ya, memelihara pengemaluannya. Panafakhna fiha, aku tiup ya, kirim ruh aku. Ja'alnaha, makhluk aku, ruh itu makhluk Allah. Allah jadikan di Maryam. Dan aku jadikan anak itu ayatan, menjadi tanda tuh, tanda kekuasaanku lil alamin, bagi semua alam. Lafdhatu min di sini ruhun minhu. Nah ini min. Kata mereka belajar nahu juga tuh. Ya orang Kristen belajar nahu, kata min itu kan letabin katanya. Ya, ruhun minhu berarti ruh itu, ruhnya itu sebagian dari ruhnya Allah. Oh, belajar nahu berarti di sini. Tapi sayangnya belajar nahu setengah-setengah. Jadi min itu enggak selalu litabid gitu, ya. Ada min lil bayan, ada min lil tab'id, ada macam-macam. Min lil ibtida. Ya, kalau zahabtu minal baiti ilal masjidi. Minal, nah ini bukan lil tab'id. Aku pergi dari rumah ke mana? Masjid. Berarti min ini lil ibtida. Kan aku jalan dari rumah, berarti mula jalan dari rumah ke masjid. Enggak selalu min itu lil, menunjukkan sebagian. Wamsahu biru. Nah ini ini basuhlah sebagian kepala. Nah itu min litab'id. Tapi kalau zahabtu minal baiti ilal masjid, min itu bukan lil ibtida. Min itu bukan litab'id apa? Lil ibtida. Yuk, dibilang min itu litab'id kata mereka nih. Berarti yang ngajarin gurunya nih setan. Setan lah yang ngajarin. Qata'ti tuh, kadang-kadang min itu dengan arti ibtida. Ya, ruhun ya, kalau ruhun minhu, min itu lil tidak. Artinya apa? Ruh itu dari mana? Ruhnya Isa dari Allah gitu, bukan roh itu sebagian dari Allah. Itu yang benar ya. Min itu ibtida. Roh itu berasal dari mana ruhnya Isa? Dari ciptaan Allah, bukan artinya roh Isa itu sebagian dari roh Allah. Masyaallah ya. Laisat juz'an minallah. Ta'ala Allahu amma yaqulul munafiqun adzalimuna ulun kabira. Allah maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh orang kafir. Ya itulah. Ada sedikit munazarah. Ini munazarah itu namanya dialog ya. Dialog antara Imam Al-Waqidi dengan Nasrani. Ada Ahmad Didat. Dulu namanya Didat. Nah, kemudian sekarang Nek siapa? Nek Zakir. Nah, itu yang munazarah ya. Munazarah antara kita dengan orang Kristen ulama. Ya, dulu namanya Ahmad Didat. Ya. Nah, ada Zakir dulunya dari India itu, orang jago-jago itu India itu. Bisa ngalahin ya orang-orang yang Kristen terutama. Nah, ini antara Imam Waqidi dengan seorang Nasrani. Di mana nih dialog ini ada di dalam kitab tafsir ya Al-Kabir ya Abu Su'ud, karangan Abu Su'ud, namanya Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Qur'anil Karim. Ada tafsir ini ya Abu Su'ud, orang Turki nih. Tuh, orang Turki ngarang tafsir Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Qur'anil Karim. Hadhil kisah disebut dalam tafsir itu. Faqala rahimahullah, kata Abu Su'ud, pengarang tafsir ini, yuhka. Nah, dihikayahkan, dikisahkan ada tabib Nasrani Kristen. Nah, ada dokter Kristen, dokter beragama Nasrani ya. Itu Anatobi dan Rasid. Siapa ini? Dokter pribadi Raja Harun Rasid ya. Kan Harun Rasid salah satu raja dinasti Abbasiyah kalau nggak salah.
Harun Rasid punya dokter pribadi beragama Kristen. Ya. Itulah toleransi kita. Jadi walaupun di Kristen boleh jadi dokter, nggak apa-apa. Ya, itu toleransi namanya. Ya, kalau untuk nyembah-nyembah nggak boleh. Faqala rahimahullah, kata Abu Sa'ud, ya, nazara. Jadi Kristen apa tadi? Dokter pribadi Raja Harun Rasid, nazara Imam Waqidi zata yaum. Ya, apa berdialog, tukar pikiran sama seorang ulama waktu itu namanya Al-Imam Waqidi pada suatu hari. Faqala lahun Nasrani, kata Nasrani kepada siapa? Imam Waqidi. Itu di depan raja. Kan kalau di depan raja berarti raja ingin tahu siapa yang benar nih. Apakah dokternya Nasrani atau ulama Waqidi? Kata dokter Nasrani di depan raja, inna fi kitabikum ma yadullu ala anna Isa ibnullah. Masyaallah. Di dalam kitab kamu, kata Nasrani itu dokter, Quran maksudnya, di Quran itu sendiri ada ayat yang menunjukkan kebenaran agama Kristen. Nah, jadi kan raja penasaran Raja Harun Rasid, nah, wah benar ya. Di dalam Quran itu kata Nasrani bahwa Isa itu anak Allah. Ada dalilnya di Quran. Nah, gitu. Nah, kata Imam Waqidi, mana itu? Wa annahu juz'un minallah. Oh, bahwa Isa itu sebagian dari Allah. Wah, berarti kan Isa itu benar di Quran, karena Isa itu sebagian daripada rohnya Allah. Kata Imam Waqidi, mana itu? Baca nih ayat ini. Orang Kristen tadi, apa itu? Ruhun minhu. Oh, Isa itu adalah ya sebagian daripada rohnya Allah. Oh, kalau Isa, rohnya Isa sebagian dari roh Allah, berarti menguatkan pendapat apa? Orang Kristen yang mengatakan kalau Isa itu anak Tuhan. Anak Isa juz'un minallah, bahwa ibnullah. Nah, Imam Waqidi orang pinter. Imam Waqidi nggak mau nyerah-nyerah begitu aja. Kata Imam Waqidi, waihak. Oh, tuh waihak ini ya. Ya. Apa itu artinya waihak? Waihak ini suatu kecaman. Waihak, celaka kamu. Wah, ya. Kaifa fahim tahadzal fahmal khati? Bagaimana kamu memahami pemahaman yang salah ini? Ya. Ini pemahaman yang salah. Kalau minhu itu ditafsirin dengan ba'diyah gitu. Minhu itu bukan arti ba'di, ini salah. Innallaha tabaraka ta'ala yaqul fi kitabihil aziz. Allah berfirman di dalam Quran tentang yang lain nih selain Isa. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah bikin, Allah tundukkan bagi kamu. Allah bikin untuk kamu wahai manusia yang di langit dan yang di bumi. Semua Allah bikin tuh. Allah bikin apa? Emas, Allah bikin perak, Allah bikin ya, bahan apa? Allah bikin minyak mentah. Semuanya itu Allah bikin. Kalau sekarang burung, kan burung. Buat siapa burung? Wah, yang suka sama burung, masya Allah. Ya. Ya, Allah bikin burung, buat siapa dibikin? Sama yang suka sama burung. Kalau dulu apaan? Ikan. Ya, ikan. Ya, ikan hias. Buat siapa itu semua dibikin? Semua yang Allah ciptakan itu minhu. Semua yang Allah ciptakan, baik itu emas, perak, bahan minyak, apa aja yang di langit dan bumi. Buat siapa Allah bikin? Buat siapa? Untuk kita manusia. Emang ada kambing yang pakai emas, ada kambing pakai perak, ada kambing yang pakai bensin. Semua yang Allah ciptakan minhu. Nah, kalau ente bilang minhu itu litaf, berarti semua alam semesta pun Tuhan juga dong. Nah, ya, semua yang Allah ciptakan minhu. Jadi minhu ini bukan artinya sebagian dari Tuhan, datang dari Tuhan tuh. Ya. Semua yang bukan hanya Isa doang minhu gitu. Semua yang Allah ciptakan pun apa? Minhu. Kalau ente tafsirin minhu itu litaf, berarti semua alam semesta pun Tuhan dong. Ada Tuhan kambing, ada Tuhan ayam, ada Tuhan burung, ada Tuhan Masya Allah. Terkejut itu ya.
Tabib Nasrani itu terkejut sehingga masuk Islam. Masya Allah ya. Nah kata Imam Waqidi, "Idza kana Isa ibn Allah," jika Isa itu anak Tuhan dengan alasan minhu li annahu juz'un Allah, ayakuna ma fis samawati wa ma fil ardi pun Tuhan. Ya, semua apa yang di langit dan di bumi pun anak Tuhan. Kamu mengatakan begitu kan? Oh enggak, yang anak Tuhan cuma ya enggak bisa. Ya. Menunjukkan minhu itu bukan ditabain. Pangqata'at hujjatun Nasrani. Si Nasrani itu nggak bisa ngomong, dikata gitu oleh Imam Waqidi. Fa khada'a wa az'ana. Dia tunduk kemudian masuk Islam. Wa farahal khalifah Rasyid. Kan ngomongnya berdialog di hadapan raja. Raja jadi gembira tuh. Nama Imam Waqidi. Wa wasalal Waqidi bisilatin alim. Setelah itu maka raja Harun Rasyid ya mempunyai hubungan khusus dengan Imam Waqidi karena luar biasa ya, bisa mengalahkan siapa? Ya, Ahmad Didat dengan siapa? Nek. Baik, nah sampai di sini Al-Aqidatul Haqqah Madhabil Islam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Ya enggak, mereka punya dalil-dalil yang lain. Kan kalau dalil yang paling ampuh itu ngambil dari dalil dari lawan sendiri. Gitu. Kalau dalil dari lawan sendiri dikalahin apa dalil yang lain? Di Quran itu sendiri, nah itu menurut mereka tuh dalil yang paling kuat. Bukan berarti mereka punya dalil hanya itu aja, yang dalil lain juga. Ya kalau dalil yang paling kuat itu bisa dikalahkan, nah berarti yang lain gampangan. Ini dalil yang ada di kitab kita sendiri. Tadi udah dipatahkan oleh Imam Waqidi.